Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung dalam program Dialog Khusus JTV Pacitan. Kita lanjutkan perbincangan kita, Pak. Kemarin saya sempat baca di salah satu media online ini kabarnya ada penurunan atau bahkan pemangkasan PPNBM, Pak. Pajak untuk barang-barang mewah. Ini kebijakannya seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Kabarnya dengan adanya penurunan atau PPNBM ini ditanggung oleh pemerintah, harga-harga seperti pembelian mobil baru itu bisa turun harganya, Pak. Ini seperti apa, Pak? Iya. Ya sebenarnya cerita sebelumnya kan kalau kita tahu siapa Menteri Hartarto ya, Menko itu kan bahwa dari pajak kendaraan ini yang paling berdampak ke ekonomi ya, artinya makanya dari dasar itu terus ada yang namanya termasuk insentif ini ya, insentif PPNBM, PPNN-nya kecil ya, jadi pajak penjualan barang mewah. Salah satunya mobil itu tadi. Salah satunya mobil. Memang ada syarat-syarat yang nggak semua mobil sih ya sebetulnya ya. Hanya syarat tertentu aja, nanti mungkin Pak Robi bisa jelaskan. Tujuannya itu tadi supaya kalau harga dengan harga belinya nanti akan turun, akan banyak yang membeli kan dan sebagainya, nanti dia harapkan itu menggerakkan roda ekonomi itu tadi. Jadi manfaatnya sebenarnya itu. Nah, Pak Robi ini sebenarnya dipangkas, diturunkan nominalnya atau seperti apa PPNBM? Jadi PPNBM itu tadi kan ada 3 sebenarnya, ada terkait dengan jangka waktu. Seperti yang Pak Bangkit sampaikan tadi bahwa ada persyaratannya, misalkan untuk mobil baru nih kan, itu yang memperoleh insentif ini syarat-syaratnya ada, karena kita bertujuan untuk meningkatkan industri nasional, sehingga syaratnya salah satunya adalah 70% komponen itu dari bahan lokal. Kemudian cc-nya tidak lebih dari 1.500 cc. Itu adalah ada insentif ditanggung pemerintah untuk pajak penjualan barang mewahnya. Kemudian di sini berapa sih yang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk masa Maret sampai Mei 2021? Untuk PPNBM-nya yang ditanggung pemerintah sebesar 100%. Semuanya ditanggung pemerintah untuk PPNBM-nya. Kemudian untuk bulan Juni dan Agustus, Juni sampai Agustus, itu 50% PPNBM ditanggung pemerintah. Kemudian bulan berikutnya, September sampai Desember di tahun 2021 ini, sebesar 25% yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang kembali lagi tujuannya kan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Jadi sekaligus untuk melindungi industri otomotif dalam negeri. Kemudian juga membantu untuk masyarakat, karena kan tentunya dengan insentif PPNBM kan pasti harga jualnya jadi turun daripada jika dikenakan pajak penjualan. Sehingga roda perekonomian tetap berjalan, industri nasional juga bisa diselamatkan. Baik. Gitu sih. Nah, untuk PPNBM ini biar masyarakat juga tahu, Pak, ini hanya khusus untuk mobil yang dikategorikan sebagai barang mewah atau ada komoditas lain, Pak? Pada dasarnya memang untuk mobil yang masuk, karena mobil ini kan tergolong barang mewah. Ya, cuman memang diarahkan untuk industri mobil nasional. Begitu. Jadi sementara ini hanya mobil. Untuk mobil. Baik, Bapak, kemarin juga ada kebijakan kabarnya untuk materai 10.000 saat ini sudah keluar. Lantas materai yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi seperti materai 6.000 dan materai 3.000 itu gimana, Pak? Sudah nggak berguna atau gimana? Ya, jadi memang gini ya, materai yang 10.000 kan berlakunya mulai 1 Januari tahun ini ya, tahun ini. Tapi juga jangan khawatir, untuk yang materi 6.000 sama 3.000 itu masih berlaku, masih bisa. Ya, tapi itu tadi syaratnya gini, kan memang harusnya 10.000, jadi nanti bukan hanya 3.000 tapi 9.000 ya, kalau nggak salah 9.000. Jadi misalnya kalau materinya 3.000, jadi ada 3 materi yang ditempel di situ tuh. Tapi materinya masih dipakai itu. Masih dipakai, bisa dipakai. Jadi 6.000 dan 3.000 itu. 6.000, 3.000, 9.000 kan, atau 3 itu tadi, 3.000-nya 3. Oh, 3.000-nya 3. Itu masih berlaku. Tapi masih berlaku. Cuma itu sampai akhir tahun ya, sampai 31 Desember. Setelah itu semua pakai materai yang 10.000, yang warna merah itu. Materai 10.000. Baik. Kebijakan ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih, Pak? Tujuannya sebetulnya apa ya, untuk meningkatkan biaya materai ya. Iya. Jadi mungkin Pak Robi yang tahu. Ini tambahan informasi aja. Jadi mungkin kan ini sudah berlaku
sudah masuk bulan Februari ini kan ya. Banyak yang memakai materai ini, contohnya adalah salah satunya perbankan. Jadi biro biliet gitu, biro biliet itu kan membutuhkan materai. Nanti kan banyak mekanisme bahwa yang kemarin sudah menggunakan, kan ini berlaku 2021 nih, yang kemarin sudah terlanjur menggunakan materai 6.000 kan berarti ada selisihnya. Nah itu kemarin seperti disampaikan Pak Bangkit tadi bahwa untuk pembuatannya yang lama masih berlaku, nominalnya yang ditambahin misalkan sudah 6.000 bisa ditambahkan 3.000 secara fisik, atau kalau menggunakan mesin teraan tinggal menambahkan. Tetapi kita juga memberikan fasilitas bahwa bisa melakukan pembayaran melalui SSP, surat setoran pajak atas kekurangannya. Jadi kalau misalkan nambahin satu-satu secara fisik kan juga membutuhkan effort gitu kan, sehingga atas kekurangan pembayarannya itu bisa disetorkan melalui surat setoran pajak yang divalidasi oleh KPP Pratama Ponorogo. Jadi memudahkan perbankan untuk menggunakan materai yang baru. Misalkan nominal yang 10.000 masih menggunakan materai lama yang 6.000, selisihnya bisa disetorkan langsung melalui surat setoran pajak, nggak perlu menambahkan materai kekurangannya. Baik. Karena kalau tidak salah ini yang material lama ini sudah sejak tahun 2014 desainnya Pak. Baik, Pak, kembali ke soal optimalisasi pajak sekaligus nanti kita closing Pak. Soal pajak kan ini kesadaran masyarakat cukup penting dalam rangka mensukseskan program pajak nasional. Harapan dan sosialisasi yang selama ini dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam hal ini KPP Pratama Ponorogo dan KP2KP Pacitan seperti apa Pak? Jadi kalau mungkin konteksnya saya persempit lagi yang terkait penyampaian SPT ya. Iya. Jadi saya mungkin ya pertama berterima kasih nih karena sudah ada tadi saya bilang 21.000 sudah melaporkan SPT-nya ya. Jadi untuk yang sudah melaporkan saya mengucapkan terima kasih, dan di kesempatan ini saya juga menghimbau untuk wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan itu segera melaporkan SPT tahunan. Tadi kan dibilang untuk yang perorangan batas akhir penyampaiannya ada 31 Maret. Untuk yang badan 30 April. Nah, artinya kita masih cukup punya waktu nih, satu bulan lebih lah. Nah, tapi sekali lagi kenapa harus nanti ya? Kalau bisa ya lapor SPT hari ini ya, nggak usah ditunda-tunda, lapor hari ini. Dan sudah sangat mudah, saya dibilang tadi lewat lapornya lewat e-filing melalui laman djponlinepajak.co.id ya, itu sangat mudah sekali. Baik, kita ke Pak Robi Pak. SPT tahunan ini kan berlaku bagi mereka yang sudah memiliki NPWP ya. Lantas Badan Usaha UMKM yang belum memiliki NPWP ini gimana Pak himbauannya agar bisa memiliki NPWP? Baik, jadi kaitannya begini, seperti yang arahan dari Bapak Bupati Pacitan kemarin juga mengatakan bahwa mari kita berpartisipasi melalui pembayaran pajak untuk pembangunan Kabupaten Pacitan. Jadi kita himbau bagi wajib pajak nggak harus usahawan. Jadi yang sudah memenuhi unsur subjektif, objektif, silahkan mendaftarkan NPWP. Mari kita berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan pembayaran pajak. Kemudian KP2KP pada hari kerja siap membantu untuk melakukan pendaftaran NPWP. Kami siap memandu selama syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi, siap kami layani pada hari kerja. Gitu. Baik. Terima kasih Bapak Robi dan Bapak Bangkit yang sudah bersedia bergabung di studio JTV Pacitan. Dan pemirsa, pajak ini sangat berperan penting dalam rangka mensukseskan pembangunan negara dan juga mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Bukan begitu Pak Robi? Nah, sekian pemirsa perbincangan kita pada dialog khusus JTV Pacitan pada malam hari ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga protokol kesehatan.